Hmm. Nah, ini sama. Budget constraint tuh kesimpulannya mau beda, sekarang udah beda. Ini ke labor supply, yang mana kaitannya ke consumption atau jumlah lu laser, waktu laser lu. Nah, di sini bedanya yang tadi konsumsi sama sekarang labor supply. Kalau budget constraint sekarang tuh trade off antara consumption sama laser. Nah, sebenarnya eh itu depends on how much time she has to divide between, tergantung lo mau ngebagi waktu lu, budget lain tuh bagi waktu lu buat laser atau bekerja. Nah, kalau yang difference curve-nya berarti kan eh, gimana kepuasan lu untuk combine consumption sama laser tuh di tetap kepuasan yang sama. Sini, I1, I2, tiga. Optimumnya ya di titik A ini. Hmm. Sekarang misalnya uh, an increase in which has two effects the optimal quantity labor supply. Paling income effects itu umumnya dengan peningkatan upah, dia bakal memilih waktu more leisure dibandingkan bekerja, waktu bekerjanya. Of substitution effect, high rates make leisure more expensive. Jadi dia lebih milih untuk bekerja dibandingkan eh, berdiam diri di rumah. Dibandingkan diam diri di rumah. Hmm. Nah, di sini bisa dilihat ini yang labor supply-nya yang upward, berarti ketika terjadi peningkatan upah, dia malah milih buat nurunin waktu leisure-nya, dia lebih milih buat bekerja dibandingkan buat eh, ngaso-ngaso di rumah. Ini yang eh, slope-nya positif. When the wage rise bisa lihat, when the wage rise berarti kan dia milih buat ningkatin waktu consumption-nya. Jadi berotasi nih, berotasi keluar kan, berotasi keluar, berotasi keluar, terus mengakibatkan titiknya. Set, 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 set. Nah, ini saya gambar di sini. Quantity labor supply meningkat banding positif. Nah, kalau di sini beda lagi. Ketika upahnya turun, dia lebih milih buat nurunin, em, lebih milih buat ningkatin waktu ngaso-ngasonya dibandingkan waktu bekerjanya. Jadi slope-nya negatif. Slope-nya negatif. Nah, bedanya itu aja. Nah, tapi yang kejadian tuh ini kurvanya backward bending. Backward bending. Wait. Nah, ini backward bending. Backward bending. Bending. Nah, bending. Jadi di sini kita lihat. Di sini titik maksimumnya. Jadi ketika upah itu masih rendah, orang-orang pasti lebih milih buat bekerja lebih banyak kan. Buat bekerja lebih banyak dibandingkan eh, nganggur di rumah. Karena ya lu butuh banyak duit cuy. Kalau lu nganggur nggak dapet duit. Jadi bisa lihat labor supply-nya masih positif slope. Nah, berbanding terbalik nih kalau misal upah lu udah tinggi, udah jadi manajer, udah jadi eselon 1, upah lu udah high wage, income effect-nya, pengaruh income effect-nya tuh lebih besar dibandingkan substitution effect. Jadi lu lebih milih buat buat ngaso-ngaso di rumah eh, dibandingkan lu bekerja gitu. Nah, ini tahun kemarin sih keluar. Tahun kemarin keluar.
Ini kalau ini lu konsepnya kayak investasi sih. Lu lebih milih buat mengonsumsi masa sekarang atau mengonsumsi di masa depan. Jadi intinya kalau substitution effect tuh ketika suku bunganya tinggi, consumptions when di masa depan itu less costly dibandingkan di masa sekarang. Jadi ya. Terus kalau income effect-nya ketika suku bunga lo meningkat itu justru higher in difference curve better off as long as wait gue pahamin dulu interest rate rotate budget constraint outward. Nah, jadi lebih milih buat suku bunga tinggi. Oh, kalau suku bunga tinggi berarti kan invest apa ya return dari investasi lo tuh lebih tinggi kan. Kalau dibandingkan lo mengkonsumsi di masa sekarang. Jadi lo menunda pengeluaran lo di masa sekarang buat kepuasan lo di masa depan. Itu interest rate kalau em, yang kalau lagi tinggi, kalau rendah sebaliknya. Dengan suku bunga rendah, lo lebih milih buat konsumsi di masa sekarang dibandingkan konsumsi di masa depan. Karena return dari investasi lo kecil. Nah, di sini ada contoh. Contoh soal. Hmm. Contoh soal ini I-nya 20. I 20. PX. I 20. P-nya sebesar 2. Misal P-nya 4. PX-nya sebesar 2. PX 2 berarti kan konsumsi maksimumnya sebesar 10. Kalau PY 4 konsumsi maksimumnya sebesar 5. Nah, jadi gini kan. Nah, gua nggak tahu nih, yang ini tuh apa? Kayaknya nggak guna. Yang garis ini, yang nggak guna. Ngecoh aja. Jadi, eh, konsumsi optimal, konsumsi optimal si putih itu di titik A. Gimana di sini? Mungkin kalau ngejelasinnya 20 PX X ditambah PY Y 20 ini 4 ya ini pakai price ratio buat nyari budget lainnya min PX per PY ini kan min 2 per 4 min setengah. Nah lalu ya ini 4X plus dengan oh gue lupa aja ya udah gitu intinya. Terus di sini yang kalau sudah optimal kan terjadi ketika MRS sama dengan budget line yang mana MRS itu min MU X per MUY sama dengan min PX per PY. Jadi ketika slope indifference, slope kurva indifference sama dengan slope garis anggaran. Oke. Pokoknya yang soal kayak gini ntar dong substitusi gitu. Substitusi. Hmm. Hmm. Oke, nextnya. Bila pendapatan seorang konsumen meningkat 2 kali lipat. Jadi kan kalau digambar gini. Income lu, budget lainnya lu begini, terus meningkat. Ketika meningkat kan geser ke kanan. Kanan. Tapi terjadi peningkatan harga barang. Harga barang juga meningkat sebesar 2 kali lipat. Berarti kan harga barang X, ini harga barang Y. Berarti itu kan sama aja ngebuat budget lain lo kembali ke titik awal kan. Karena kedua harga barang. Jadi justru budget lain lo tetap. Nah, kalau di sini garis anggaran Ali. Ini budget lainnya 2 juta. Garis anggaran ke dalam berarti kan terjadi misalnya terjadi penurunan ILU turun atau kedua harga barang PX sama PY itu naik. Nah, kalau di soal ini
Nasi goreng ada. Pendapatan naik. Pendapatan sama-sama naik. Pendapatan naik 50%, harga goreng. Nah, berarti yang D. Enggak deh. Turun nggak sih? Harusnya pendapatan turun, harga nasi goreng es teh manis naik. Tapi pendapatan turun sebesar 50%. Jadi ini nggak ada yang benar. Terus ini diagram 3. Bisa dilihat I3. I3 tuh lebih besar dari I2, lebih besar dari I1 secara konsep inference curve kan. More is better than less. More, aduh, hmm, is better. Mantap. Nah, misalnya di jawaban A, bundle A lebih banyak muffin dibandingkan bundle C. Salah ya, padahal di bundle A itu lebih banyak sih cake dibandingkan muffinnya. Bundle C itu lebih banyak muffinnya, bisa dilihat nih selisihnya. Cake-nya lebih banyak si A.